Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, hari ini adalah pertemuan perdana kita yang mana akan mempelajari bab 1 dengan judul dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Sebelum kita mempelajari, kalian harus tahu tiap materi, tiap bab pasti punya tujuan pembelajaran, yang mana ketika kita sudah mempelajari semua isi bab 1, maka kalian sebagai peserta didik harus mampu, yang pertama, menyebutkan arti dan menjelaskan makna isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis yang terkait. Kemudian yang kedua, harus bisa mengidentifikasi hukum bacaan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Dan yang ketiga, harus bisa mendemonstrasikan bacaan, harus bisa melafalkan dua ayat tersebut, juga harus menghafalkannya, serta hadis yang terkait. Dan yang keempat, nah ini yang paling penting, ketika sudah mempelajari bab 1 secara keseluruhan, kalian harus bisa menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai hasil dari belajar bab 1 tadi. Paham ya anak-anak dari sini? Jadi, mari kita mempelajarinya, mari kita tata niat supaya dimudahkan oleh Allah dalam mempelajarinya, dalam memudahkannya, kemudian dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Silva Dewi. Kalian bisa memanggil dengan Bu Silva. Nah, ini adalah peta konsepnya, anak-anak. Dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Semua apa yang kita lakukan harus punya dasar. Dasarnya dari mana? Tentunya pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah, yang mana nanti akan kita pelajari. Kemudian, nanti diharapkan kalian setelah mempelajari ini harus punya sikap. Satu, taat kepada Allah. Harus taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita harus kita laksanakan. Yang dilarang mari kita jauhi. Yang kedua, senang menuntut ilmu, kemudian bertanggung jawab dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan. Selanjutnya, silakan anak-anak cermatilah, amatilah gambar ini. Kemudian berikan tanggapanmu. Apa saja yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, ini hanya contoh saja. Perhatikan, ya. Ini yang pertama adalah orang yang sedang bekerja di kantor. Yang kedua, orang berdagang secara online. Yang ketiga, sedang belajar, baik di rumah, di sekolah, dimanapun. Atau di sini juga tadinya akan saya tambah dengan orang yang berdagang di pasar, orang yang bertani, ya. Jadi setelah kita melihat gambar ini, ya, pernahkah kalian memperhatikan kehidupan manusia sehari-hari ini selalu disibukkan dengan urusan yang ada di gambar ini? Ya, kemudian mari kita pikirkan lagi dengan apa mereka pergi ke tempat pekerjaannya. Ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai sepeda motor, ada mobil, pakai bis, pakai kereta api, bahkan pakai kendaraan yang sangat canggih seperti pesawat terbang. Nah, anak-anak, zaman dahulu ya tidak ada hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Rasulullah saja zaman dahulu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah hanya menggunakan seekor unta. Sahabat-sahabatnya pakai kuda. Bahkan banyak di antara beliau sahabatnya Rasulullah yang berjalan kaki. Padahal itu dengan jarak berapa kilo. Tapi semakin hari semakin canggih, maka ada manusia yang membuat sepeda. Bahkan hari ini, ya, mobil semakin canggih, pesawat terbang semakin canggih, dan semuanya itu adalah hasil produk manusia dengan kemampuan manusia.
Nah, kemampuannya dari mana? Ini pusatnya adalah dari akal. Ya, semua pusatnya dari akal. Nah, akal inilah anak-anak, itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Bila dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang akan kita bahas nanti di materi, ya, yang mana ada dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah berfirman yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Jadi ayat ini ngasih gambaran, ya, kemudian sekaligus juga ngasih apa? Maka tembuslah, ngasih jawaban, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kekuatannya dari pusatnya ini, ya, yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yakni akal. Nah, akal ini saya ibaratkan seperti pisau, anak-anak. Pisau, ya, kalau tidak pernah dipakai, maka keadaannya akan berkarat, akan tumpul. Sama dengan akal manusia. Akal manusia kalau tidak dibuat berpikir, ya, maka akal tersebut akan tumpul, akan berkarat. Jadi, nah, maka bagaimana cara mengasah akalnya manusia? Ya dengan cara berpikir tadi. Ya. Jadi semakin hari semakin canggih. Dulu saja tidak ada yang namanya HP Android, ya. Zaman dahulu tidak ada yang namanya HP atau bahkan telepon umum. Sebelumnya ya tidak ada. Rasulullah pada zamannya, ya, menulis hanya dengan surat yang ditulis dari pelepah kurma, ya, dari dedaunan atau kulit-kulitnya hewan. Tapi semakin hari semakin canggih, ya, maka ada sampai hari ini pun, ya, kita bisa menikmati hasilnya dari orang-orang yang canggih, dari orang-orang yang pandai. Maka anak-anak, hari ini kita tata kembali niat kita, ya. Kita belajar bab ini agar akal kita ini supaya lebih tajam, supaya lebih canggih, ya, supaya lebih mudah. Sudah paham ya anak-anak di sini? Nah, oleh karena itu akal, ya, akal manusia itu bisa berkarya, dan semua ini adalah dari kekuatan Allah, yang mana akhirnya manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Nah, mengingat nasihat Imam Syafi'i, ya, bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik dunia maupun akhirat itu melalui ilmu pengetahuan dan tidak mudah diperoleh kecuali dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah harus cerdas. Bukan cerdas itu ada anak yang membaca satu kali kemudian dia langsung pandai berhitung, pandai matematika. Tidak, semua manusia cerdas karena memiliki akal, karena sudah dianugerahkan akal oleh Allah. Yang kedua, kemauan yang kuat. Harus punya kemauan, juga kesungguhan. Yang keempat, yakni perbekalan yang cukup. Jadi kalian juga harus punya buku, juga harus punya pensil, pulpen, seragam. Bahkan hari ini kita belajar melalui daring, ya harus punya kuota. Ya, kemudian kedekatan dengan guru. Jika ada yang tidak paham, maka bertanya. Jangan malu-malu. Ya, malu itu ada tempatnya. Tapi kalau dalam hal ilmu, ketika kalian tidak paham, maka harus bertanya. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang lama. Jadi semuanya itu ada instan, tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Ya, semua butuh proses. Kita saja, kalian semua, ya, belajar SD selama 6 tahun. Kemudian nanti SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belum lagi kuliah.
Ya, jadi sukses itu butuh waktu yang lama. Ya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wal afa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan.